Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sopa Sopwatun dari kelas A Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Siliwangi. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Teori Bilangan, Filsafat dan Sejarah Matematika yang diampu oleh Bapak Dedi Nurjamil, Doktorandes Magister Pendidikan. Kali ini saya akan memaparkan surat Al-Kahfi, mulai dari asbabun nuzul surat Al-Kahfi, 4 kisah yang terkandung di dalam surat Al-Kahfi, serta keutamaan membaca surat Al-Kahfi. Tetapi sebelum itu, saya akan membacakan terlebih dahulu 10 ayat pertama surat Al-Kahfi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadhiba fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba Iza awal fityatu ilal kahfi faqulu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Shadaqallahul adzim. Surat Al-Kahfi disebut juga Ashabul Kahfi, adalah surat ke-18 dalam Al-Quran. Surat ini terdiri dari 110 ayat, termasuk golongan surat Makkiyah, yakni surat yang diturunkan di Mekah. Dinamai Al-Kahfi dan Ashabul Kahfi, yang artinya penghuni-penghuni gua. Asbabun nuzul surat Al-Kahfi. Menurut riwayat, kaum Quraisy memerintahkan 2 orang. Mereka adalah Uqbah bin Abi Mu'id dan An-Nadr bin Al-Harith untuk menyelidiki tentang kenabian Nabi Muhammad SAW dengan cara menanyakan kepada pendeta-pendeta Yahudi tentang sifat-sifat beliau, apa yang dikatakan, dan lain-lain. Orang Quraisy percaya bahwa pendeta Yahudi adalah orang yang berilmu, tahu tentang isi kitab terdahulu, dan tanda lahirnya seorang nabi. Al-Kisah, berangkatlah Uqbah bin Abi Mu'id dan An-Nadr bin Al-Harith ke Madinah, dan mereka berjumpa dengan pendeta Yahudi. Ternyata benar, pendeta Yahudi mengkabarkan berita seperti apa yang mereka harapkan. Pendeta Yahudi berkata, "Tanyakanlah kepada Muhammad mengenai 3 hal. Jika ia mampu menjawabnya, maka ia merupakan nabi yang benar-benar diutus. Sebaliknya, jika ia tidak mampu menjawabnya, ia hanyalah orang yang mengaku-ngaku sebagai nabi." Kemudian, pendeta Yahudi melanjutkan kisahnya. Tanyakanlah kepada dirinya tentang pemuda pada zaman dulu kala yang musafir. Lalu, apa yang terjadi pada mereka?
karena sungguh cerita pemuda ini sangat menarik. Lalu, tanyakan pula kepadanya tentang seorang pengembara yang telah sampai ke Masyrik dan Maghrib. Apa pula yang terjadi kepada mereka? Kemudian, tanyakan pula kepada dia apa itu ruh. Setelah itu, dua orang utusan itu pun pulang dan berkata bahwa mereka membawa pulang informasi yang bisa dijadikan sebagai pedoman untuk mengetahui apakah Muhammad seorang nabi atau bukan. Setelah tiba di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka langsung menanyakan 3 pertanyaan, sebagaimana yang telah diberikan oleh pendeta Yahudi. Mendapati pertanyaan itu, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Besok pasti aku akan menjawabnya tentang beberapa hal yang kamu tanyakan itu, tanpa menyebut insya Allah." Kemudian, mereka pun pulang dan Rasulullah menunggu wahyu dari Jibril untuk menjawab semua pertanyaan itu. Namun, wahyu yang ditunggu tak kunjung datang, bahkan hingga 15 malam. Orang Quraisy mulai goyah, dan Rasulullah sedih karena wahyu atau jawaban dari Allah tak kunjung datang. Sehingga beliau tak tahu harus menjawab apa kepada kaum Quraisy. Namun, pada malam berikutnya, Jibril turun membawa wahyu, yaitu Quran Surat Al-Kahfi ayat 6, yang di dalamnya menegur atas kemurungan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka barangkali engkau Muhammad akan mencelakakan dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini. Al-Quran. Quran Surat Al-Kahfi ayat 6. Dan menerangkan tentang pemuda Al-Kahfi, Quran Surat Al-Kahfi ayat 9 sampai dengan ayat 26, seorang pengembara Quran Surat Al-Kahfi ayat 83 sampai ayat 101, dan tentang ruh Quran Surat Al-Isra ayat 85. Jadi, inilah kisah di balik sebab diturunkan surat Al-Kahfi yang di dalamnya penuh hikmah. 4 kisah yang terdapat di dalam surat Al-Kahfi. 1. Kisah Ashabul Kahfi war-Raqim, para penghuni gua dan prasasti. Kisah ini adalah kisah dari para pemuda yang memiliki keimanan yang tinggi dan berusaha untuk menghindari kedoliman. Hingga kemudian mereka masuk ke dalam gua dan akhirnya ditidurkan di sana. Sehingga namanya adalah Ashabul Kahfi, yang artinya adalah para penghuni gua. Kisah Ashabul Kahfi secara lebih khusus terdapat pada ayat ke-9 sampai ayat ke-26. Namun, inti dari kisah tersebut terdapat pada 2 ayat, yaitu ayat ke-13 dan 14. Kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah ini dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka, dan kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri. Lalu mereka pun berkata, Tuhan kami adalah Tuhan seluruh langit dan bumi. Kami tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sungguh, kalau kami berbuat demikian, tentu kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran. Quran Surat Al-Kahfi ayat 13-14. Kisah Ashabul Kahfi memberikan hikmah bahwa seorang pemuda harus bersikap dengan sikap yang benar. Kebenaran tersebut dilandasi dengan logika yang baik dan keimanan yang teguh. 2. Kisah lelaki pemilik kebun. Selain kisah tentang Ashabul Kahfi, surat ini mengandung kisah tentang pemilik 2 kebun. Terdapat pada ayat ke-35 dan 36. Dan dia memasuki kebunnya dengan sikap merugikan dirinya sendiri. Ia berkata, Aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya,
dan aku kira hari kiamat itu tidak akan datang. Dan sekiranya aku dikembalikan kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada ini. Quran Surat Al-Kahfi ayat 35-36. Sebagai manusia, perlu untuk memahami pentingnya mendahulukan iman, baru memiliki harta. Bila dilihat contoh dari pemilik dua kebun tersebut, ia tampak congkak terhadap apa yang ia punya, padahal segala yang ia punya hanyalah titipan dan akan kembali kepadanya. 3. Kisah Nabi Musa dan Khidir. Kisah berikutnya yang juga terdapat pada surat Al-Kahfi adalah terkait pencarian ilmunya Nabi Musa alaihissalam. Ia berguru kepada Nabi Khidir alaihissalam. Ayat ini juga mengajarkan tentang pentingnya dua hal, yaitu ilmu dan iman. Semakin seseorang berilmu, seharusnya membuat ia semakin tawadu dan merasa belum punya apa-apa. Dengan hadirnya iman di dalam proses menuntut ilmu, maka itu akan bernilai ibadah. Dan ingat bahwa Allah akan meningkatkan orang yang beriman serta berilmu beberapa derajat. 4. Kisah Dzulqarnain. Kisah terakhir yang terdapat di dalam surat Al-Kahfi ini adalah tentang sosok bernama Dzulqarnain. Intisari dari kisah ini terdapat pada ayat 86-88. Hingga ketika dia telah sampai di tempat matahari terbenam, dia melihatnya matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam. Dan di sana ditemukannya suatu kaum tidak beragama. Kami berfirman, "Hai Dzulqarnain, kamu boleh menghukum atau berbuat kebaikan, mengajak beriman terhadap mereka." Berkata Dzulqarnain, "Barang siapa berbuat dolim, kami akan menghukumnya. Lalu dia akan dikembalikan kepada Tuhannya. Kemudian Tuhan mengazabnya dengan azab yang sangat keras. Adapun orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka dia mendapat pahala yang terbaik sebagai balasan. Dan akan kami sampaikan kepadanya perintah kami yang mudah-mudah." Hikmah yang bisa diambil dari kisah tersebut adalah bahwa ketauhidan harus dipegang teguh terlebih dahulu sebelum memegang kekuasaan. Karena pada dasarnya, kedudukan adalah amanah yang Allah titipkan kepada siapapun. Bila kelak Allah ingin mengambilnya, maka tidak menjadi masalah bagi si pemegang amanah. Orang yang zalim atas kedudukan yang ia raih, maka Allah tidak segan-segan untuk mengadabnya. Keistimewaan surat Al-Kahfi jika dibaca pada hari Jumat. 1. Disinari cahaya Allah. Keutamaan membaca surat Al-Kahfi ketika dibaca pada hari Jumat adalah mendapat cahaya dari Allah. Keistimewaan ini jelas terkandung dalam hadis-hadis sahih seperti berikut ini. Siapa yang membaca surat Al-Kahfi, maka jadilah baginya cahaya dari kepala hingga kakinya. Dan siapa yang membaca keseluruhannya, maka jadilah baginya cahaya antara langit dan bumi. Hadis riwayat Ahmad. Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, dia akan disinari cahaya antara dua Jumat. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Baihaqi. Dari kedua hadis tersebut sudah jelas bahwasanya ada keutamaan di balik pembacaan surat Al-Kahfi di hari Jumat, di mana akan ada cahaya Allah yang menyinari diri kita ketika membaca surat Al-Kahfi ini. Bahkan cahaya ini akan terus menyinari sampai hari Jumat selanjutnya. Cahaya yang dimaksud ini bukanlah perihal cahaya yang sering kali kita lihat. Namun, cahaya ini merupakan bentuk frase dari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hambanya.
Tentunya merupakan sebuah keinginan dan kebutuhan bahwa semua hal yang dilakukan bisa memperoleh ridho dari Allah. Dengan begitu, semua hal yang dilakukan akan terasa lebih berkah jika memperoleh kemaslahatan bagi diri sendiri maupun orang lain di sekitar kita. Tentunya, dengan adanya ridho dari Allah, apapun yang kita lakukan akan terasa lebih damai dan tentram. 2. Mendapat ampunan dosa. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan memancar cahaya dari bawah kakinya sampai ke langit. Akan meneranginya kelak pada hari kiamat, dan diampuni dosanya antara 2 Jumat." Pada dasarnya, setiap manusia pastinya tidak pernah luput dari dosa dan kesalahan. Bahkan, bukan tidak mungkin bahwa dosa dan pahala yang kita miliki lebih banyak jumlah dosanya. Namun, Allah memberikan banyak peluang dan juga cara agar hambanya bisa lepas dari dosa-dosanya tersebut. Salah satunya adalah dengan membaca surat Al-Kahfi ini. Seperti dalam hadis tersebut, di mana Allah akan mengampuni dosa umat Islam yang mau membaca surat Al-Kahfi ini pada hari Jumat. Meskipun begitu, hal ini harus dilakukan dengan sangat tulus dan ikhlas, barengi juga dengan sholat taubatan nasuha yang sungguh-sungguh, berdoa dan memohon ampun, lalu tidak melakukan dosanya kembali di kemudian hari. 3. Terhindar dari fitnah Dajjal. Berdasarkan beberapa hadis dan sumber mengatakan bahwa Dajjal ini merupakan makhluk yang paling buruk. Bahkan tidak ada kebaikan yang disebarkan oleh makhluk yang satu ini. Sebaliknya, justru kejahatan, fitnah, dan kemudaratan yang dihadirkan oleh Dajjal. Ketika hari kiamat akan tiba, maka Dajjal muncul untuk menebarkan fitnah ke muka bumi. Hanya orang-orang yang beriman dan mendapat ridho dari Allah lah yang terbebas dari fitnah dan terhindar dari ajakannya. Bahkan, ketika seseorang masuk terhadap perangkap fitnah Dajjal, bisa membuatnya jadi orang yang durhaka terhadap Allah, serta menjadikannya masuk ke neraka jahanam. Meskipun begitu, rupanya ada satu keutamaan dari pembacaan surat Al-Kahfi di hari Jumat, di mana dengan melakukannya bisa menghindarkan kita dari semua fitnah keji Dajjal. Hal tersebut sesuai dengan hadis berikut ini. Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka Dajjal tidak bisa memudaratkannya. Hadis riwayat Dailami. 4. Mendapat pahala dan cahaya kebaikan. Salah satu hadis berbunyi seperti berikut ini. Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, dia akan disinari oleh cahaya antara dia dan Ka'bah. Hadis riwayat Ad-Darimi. Seperti yang disebutkan sebelumnya, bahwa membaca surat Al-Kahfi bisa mendatangkan cahaya kebaikan bagi umat muslim yang mau membacanya. Rupanya, cahaya itu pun bukan hanya bersinar antara 2 Jumat saja, namun juga terbentang dari dirinya dengan rumah Allah Ka'bah. Meskipun dia belum pernah pergi ke Ka'bah, namun cahayanya sudah sampai. Keutamaan lainnya tentu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang kita ketahui, membaca Al-Quran bisa mendatangkan pahala bagi orang yang membacanya. Bahkan, pahala tersebut bisa dihitung dari berapa banyak huruf yang dibaca. Begitu halnya ketika kita membaca surat Al-Kahfi yang penuh dengan keutamaan, tentunya akan banyak pula pahala yang dihadirkan. Dari surat Al-Kahfi ini, kita bisa tahu bahwa segala sesuatu harus dilandaskan dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Dengan begitu, semua hal yang kita lakukan akan senantiasa diberkahi dan diridhoi oleh Allah.
Bagaimanapun, membaca surat Al-Kahfi ini punya banyak sekali hikmah dan keutamaan yang menyertai. Untuk itu, mulai biasakan membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, malam Jumat, atau hari lainnya agar memperoleh semua keutamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.